Selamat malam Bapak dan Ibu serta generasi muda yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan untuk membacakan penggalan Gosho bulan ini, yaitu perihal menegakkan ajaran sesungguhnya untuk menenteramkan negara. Penggalan Gosho, Kaisar dan Raja menjadikan negara sebagai fondasi mereka dan menghadirkan kedamaian dan ketertiban pada masa pemerintahannya. Para menteri dan rakyat jelata mempunyai ladang dan kebun, serta memenuhi kebutuhan dunia. Namun, jika perampok datang dari wilayah lain untuk menginvasi negara, atau jika pemberontakan pecah di dalam negeri dan tanah rakyat dirampas dan dijarah, bukankah hanya tersisa teror dan kebingungan? Jika negara hancur dan rumah rakyat musnah, lalu kemanakah orang bisa melarikan diri untuk mencari keselamatan? Jika Anda peduli terhadap keselamatan pribadi Anda haruslah pertama-tama mendoakan ketertiban dan ketentraman di keempat penjuru negeri. Bukankah demikian? Terima kasih, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membacakan latar belakang Gosho ya. Gosho ini ditulis pada hari ke-16 bulan ke-7 tahun 1260 saat Nichiren Daishonin berusia 39 tahun. Surat ini adalah nasihat kepada penguasa yang ditujukan kepada Hojo Tokiyori, orang yang paling berkuasa pada masa itu. Surat ini ditulis ketika berbagai bencana alam terjadi dan banyak orang yang kehilangan nyawa akibat wabah penyakit dan bencana kelaparan. Kejadian tersebutlah yang menjadi motivasi Nichiren Daishonin untuk menulis surat ini. Demi menyelidiki sebab pokok terjadinya berbagai bencana, Daishonin membaca berbagai sutra dan menyimpulkan dalam perihal menegakkan ajaran sesungguhnya untuk menenteramkan negara, yang secara konkret berarti menegakkan dengan kukuh ajaran sesungguhnya dalam hati setiap orang, membangun masyarakat yang makmur dan damai. Surat ini ditulis dalam bentuk karangan tanya-jawab antara seorang tuan rumah yakni Daishonin dan seorang tamu yakni Hojo Tokiyori. Pada awal dialog, Hojo Tokiyori menyuarakan kesedihannya atas rentetan bencana yang menimpa masyarakat. Dan Daishonin menjawab bahwa penyebabnya adalah karena masyarakat mempercayai ajaran yang salah dan menentang ajaran yang sesungguhnya. Selain itu, Daishonin juga mengingatkan bahwa jika terus-menerus terikat pada ajaran yang memfitnah Dharma, maka malapetaka yang belum muncul dari 7 malapetaka yang dijelaskan dalam sutra akan berlomba untuk muncul. Oleh karena itu, Daishonin mendorong Hojo Tokiyori untuk mendedikasikan diri pada satu kendaraan sejati, doktrin kebaikan tunggal dari Sutra Bunga Teratai. Dan pada akhirnya, Hojo Tokiyori berprasetya akan meninggalkan ajaran yang memfitnah Dharma dan mendedikasikan diri kepada hukum gaib. Prasetya ini menyimpulkan seluruh surat ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai dialog ya, mungkin saya ingin ingatkan sekali lagi, mohon teman-teman semua jangan meremehkan penyebaran COVID-19 ini. Belakangan ini kondisi sedang sangat gawat-gawatnya. Nah, kita harus memposisikan COVID ini ya memang sangat-sangat bahaya sekali. Memang kita udah melewati setahun, tapi ya kita harus mengingatkan diri kembali bahwa ini sekarang kita lagi memasuki masa-masa yang sulit gitu ya. Dan semoga teman-teman semua sekeluarga sehat selalu semuanya ya. Oke, jadi terkait dengan pertemuan Ciku di bulan Juni ya. Sebenarnya aku ada pertanyaan nih gitu. Nah, kalian berasa nggak sih kalau topik
pertemuan Ciku di bulan ini, yaitu surat dari Nichiren Daishonin itu judulnya adalah perihal menegakkan ajaran yang sesungguhnya untuk menenteramkan negara. Nah, kalau bulan lalu kita membahas tentang perdamaian dunia. Nah, sekarang kita udah membahas lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu menenteramkan negara. Nah, kok kayaknya berat ya topiknya ya? Teman-teman merasa nggak? Eh, kan ditulis ya kok ya dari zaman Nah, dulu banget tuh, ratusan tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya waktu itu Nichiren sampai tulis surat begini, artinya zaman itu kondisinya lagi kacau banget kali ya di negara Jepang. Iya, itu zaman dulu itu sangat parah banget. Soalnya Jepang itu salah satu negara yang susah dan penuh perang dan bencana alam. Seperti banjir, gempa, dan segala macam. Itu aja udah hancur pada zaman dulu. Belum lagi rakyatnya pada miskin dan kelaparan. Tambah wabah penyakitnya. Dan negaranya lagi perang. Kalau nggak salah negara Mongol yang mengancam menduduki Jepang waktu itu. Nggak kebayang sih kalau susah kayak apa. Kalau sekarang juga kita mengalami kayak gitu. Oke, satu sudut pandang ya. Artinya kita bersyukur banget kalau kita tidak hidup di masa yang semengerikan zaman Nichiren waktu itu, gitu ya. Kita benar-benar sangat sangat bersyukur lah. Selain itu, teman-teman ada kepikiran nggak sih, gitu? Kaitannya apa surat ini sama kehidupan kita yang sekarang, terutama kehidupan selama pandemi ini? Menurut saya banyak banget ya Jun. Justru surat ini maknanya penting banget loh. Apalagi kita sekarang lagi pandemi COVID begini, sama juga kan wabah penyakit. Semua orang lagi banyak yang benar-benar susah. Bukan dari segi ekonomi aja, tapi dari segi mental, banyak yang stres, hatinya juga menderita banget gitu. Kalau kita mungkin cuma bisa peduli sama orang yang kita kenal aja. Tapi justru di sini kita bisa belajar untuk lebih sadar. Kalau kita sama lingkungan adalah satu kesatuan. Kalau kita mau senang dan bahagia, tentu lingkungan kita juga harus senang dan bahagia. Nggak mungkin terpisahkan. Ya, benar juga ya, Ci. Kalau misalnya kita sekeluarga itu semua baik-baik aja, happy-happy aja, tapi lingkungan kita juga lagi menderita, mana mungkin kita bisa happy terus dan nggak peduli sama yang lain. Jujur sih, soalnya kita hidup di dunia ini kan nggak bisa fokus dirinya kita sendiri. Kita ada pengaruh ke lingkungannya kita. Sama juga lingkungan ini pasti ada pengaruh kepada kitanya juga. Suka atau enggak, semuanya pasti ada kaitannya. I see. Ini benar banget. Nah, sederhananya adalah kalau kita tidak mau dicubit, ya kita jangan cubit orang, gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kita mau dihargai, ya kita harus menghargai orang juga, seperti itu. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya orang lain akan berbuat baik kepada kita juga, seperti itu. Makanya tadi saya setuju banget sama Bro Ari yang menyatakan bahwa kita dan lingkungan itu satu kesatuan yang tak terpisahkan, gitu. Semua ada efek lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya selain ke lingkungan, kira-kira dari surat ini kita bisa gimana sih untuk kehidupan sehari-hari? Kalau teman-teman lihat, surat ini di judulnya kan ada singgung menegakkan ajaran yang sesungguhnya. Yang aku tangkap, Nichiren itu mau kita seperti orang tanpa terkecuali bisa jalankan hidup kita yang paling baik dan yang paling bahagia. Iya, Sutra Bunga Teratai kan ajarin kita kalau semua orang tuh memiliki jiwa Buddha. Salah satu contohnya, sehari-hari kalau kita masih suka ngomongin orang, di belakang, jelekin orang, marah-marah ke orang. Nah, kita bisa coba lebih sadar sama sifat-sifat kita yang buruk itu. Pelan-pelan yang negatif itu, pelan-pelan diubah. Kalau kita bisa sadar, itu salah, kita pasti pelan-pelan bisa berubah. Soalnya walaupun hidup setiap orang tuh beda-beda kondisinya sih. Kekurangannya dan sifatnya jelek setiap orang tuh pasti ada. Makanya cuma dari dirinya kita sendiri harus bisa ubah semua seperti itu. Sering dengar kan istilahnya pada saat kita berubah, lingkungan juga ikut berubah. Itu yang dimaksud revolusi manusia ya kok. Perubahan diri kita sendiri dari akarnya, sifat, dan juga hati kita. Dan jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ini hal yang sangat gak gampang sekali. Kita harus punya suasana hati dan kesadaran yang tinggi, bener ya? Itu pentingnya doa, Jun. Pas kita sebut Namyo Horengekyo, keluarin potensi terbaik dari dalam diri kita. Lagi keluarin jiwa Buddha kita. Otomatis,
suasana hati kita pasti makin tinggi, makin kuat dan bersemangat. Ya, suasana hati yang kuat itu sama kesadaran yang tinggi itu ada dalam diri kita. Hanya harus sering kita asah. Kalau kita bisa keluarin sifat positif yang kuat, ada kesulitan apapun pasti kita berani atasinnya. Pokoknya nggak ada masalah deh, semuanya bakal bisa teratasi. Kita tidak akan merasa buntu gitu. Iya, makanya kita di Sokarakai ada daimoku sebut namnyo haringeku. Juga gongjo atau baca bagian dari Sutra Bunga Teratai 2 kali setiap hari. Kalau misalnya kita bisa kontrol pikiran kita dan perasaan kita, di situasi apapun hasilnya nanti tindakan kita, cara pikir kita, semuanya pasti ikut terkendali. Tentang power of the mind. Ya, berarti dalam kehidupan sehari-hari, surat ini mau kita fokus sama kekuatan positif kita ya. Nah, tadi Sis Putri sempat mention The Power of Mind gitu. Nah, saya pernah baca satu buku judulnya Secret. Nah, pikiran kita itu sama seperti siaran TV. Ada menara yang memancarkan sinyal kan, sinyal frekuensi. Kemudian TV receiver menerima sinyal itu, kemudian di-convert menjadi sebuah tayangan lah seperti itu. Nah, jadi analoginya seperti ini. Kalau sinyal yang dipancarkan dari tower itu bagus, ya artinya video yang di TV itu juga bagus. Jadi benar sekali, sebenarnya yang penting itu adalah jiwanya kita, pikiran positifnya kita. Kalau kita berpikir positif, ya hasilnya akan positif. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu pesimis, Semua yang negatif kayak stres, hati ragu-ragu, benci sama orang, kita jalani kehidupan sehari-hari dengan tanpa semangat ya, hasilnya kita udah tahu seperti apa gitu ya. Ya betul banget. Semuanya itu mulai dari diri sendiri. Mau perubahan apapun, semuanya harus dari diri kita sendiri yang mulai. Nggak bisa cuma tunggu orang lain yang tolongin kita. Saya jadi ingat nasihat Sang Buddha Sakyamuni yang kira-kira seperti ini ya. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan menyandarkan nasibmu pada makhluk lain. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Kita kan pasti mau kehidupannya itu yang bahagia kan. Semua orang juga pasti mau itu. Dan jadi kita harus berusaha supaya berbagi pemikiran ini ke orang lainnya. Kalau bisa lebih banyak orang yang berjuang ubahnya dirinya sendiri. Berarti kan lebih banyak orang yang jadi bahagia. Tapi caranya gimana kita bisa sampein ke orang lain kok? Kalau pandemi begini kan banyak orang yang lagi susah. Pasti prioritasnya juga diri sendiri dulu. Kita aja bingung mau bantu orang lain juga gimana caranya. Di buku Soka Spirit bulan ini ada kutipan yang bilang begini, jaringan Buddha akan meluas sebanyak kita berdoa, bertindak, dan berbicara. Jadi menurut aku sih, berbicara atau dialog satu sama lain itu nggak boleh ketinggalan, nggak boleh terputus gitu. Itu penting banget. Dan Putri, menurut saya, pada zaman digital dan pandemik saat ini, semua orang tuh udah membiasakan diri komunikasi by phone, video call, chatting, medsos, dan sebagainya. Jadi kita juga bisa menggunakan itu sebagai alat komunikasi kita untuk berdialog, kontak, tanya kabar teman-teman bagaimana. Kalau kondisi lagi susah kayak pandemi begini, banyak orang loh yang putus harapan sebenarnya. Ya kan, mungkin ada di lingkungan kita juga, teman-teman dekat kita, keluarga, kerabat gitu ya, dan mereka pasrah aja gitu sama situasi mereka. Iya, nggak usah pandemi deh, urusan ekonomi, urusan keluarga, masalah apapun. Banyak banget orang yang percaya kalau kondisi ini nggak bisa berubah. Makanya harapan itu penting banget. Kalau kita selalu punya harapan, tentu kita bisa semangatin orang lain. Mereka juga pasti hatinya muncul harapan juga. Kalau kita sendiri lagi susah, tapi kita bisa tetap semangatin orang lain, peduli sama orang lain, itu juga termasuk dialog ya, udah dialog. Dialog kan berbicara. Kita kan sering dengar istilahnya surat mengerjakan tugas Buddha. Dari suara kita bisa berbagi pemahaman tentang ajaran Sutra Bunga Teratai ini ke orang lain, supaya orang yang kita ajak dialog bisa bangkit dan sadar potensi terbaik dirinya sendiri juga. Berarti seperti kata Sis Amanda tadi, zaman kan udah berubah nih sekarang ya. Udah jarang ketemu orang, semuanya serba online gitu ya. Kalau kita berdialog by WA, chat juga
Boleh juga dong, bener nggak? Iya, boleh-boleh aja. Tapi rasanya beda ya kalau kita dengar suara sama baca tulisan di WA. Yang penting kita benar-benar tulus gitu. Kalau menurut aku mau bicara, semangatin orang lain, itu butuh keberanian loh. Apalagi kalau mau bicara soal sutra bunga teratai sama orang lain. Setuju banget. Kita sendiri aja bisa ngerasain ya kalau orang yang benar-benar tulus sama kita ataupun pura-pura sama kita. Artinya, kalau kita tulus semangatin orang lain, peduli, mau mereka bahagia, mereka pasti hatinya bisa tergerak juga. Kembali lagi ke pentingnya doa ya. Makanya di Soka, kita diajarin harus sungguh-sungguh doain kebahagiaan orang lain. Sama doain juga supaya orang lain bisa ada jodoh baik sama ajaran Sutra Bunga Teratai ini ya, Ci. Ya, doain plus dialog itu tadi. Harus ada tindakan nyatanya. Misalnya satu orang di keluarga mulai berubah jadi positif, yang tadinya itu nggak sopan, gampang marah-marah, tapi sekarang lebih peduli sama orang tuanya. Terus orang tuanya juga makin senang banget, dan sama tetangganya juga makin lama. Nah, satu keluarganya ini, karena udah ada perubahannya, efeknya itu pasti ke lingkungannya lagi. Kayak efek berantai gitu ya. Berarti satu orang punya dampaknya bisa besar banget. Belum lagi ditambah kalau orang itu juga mulai dialog ke lebih banyak orang lain lagi. Terus benar-benar doain buat orang lain juga ya. Oke, perubahan sifat pertama, kemudian kedua perubahan hati, ketiga positif diri sendiri, terus ditambah 3 hal tadi itu ditambah dengan doa yang tulus dan berani mulai sebari pemahaman ini ke orang lain, yaitulah supaya lingkungan kita juga bisa ikut berubah. Gitu. Nah, berarti PR kita sehari-hari yang kita pelajarin dari surat ini kan, benar nggak? Iya, benar banget tuh. Berarti lain kali kalau lihat judul surat ini nggak berasa berat lagi ya. Ya sebenarnya gimana ya, bukan maksudnya awal-awal saya mikir berat itu ya mungkin karena kita belum ngobrol seperti ini, kita belum berdialog gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ya kalau kita baca judul ya memang berat banget ya sampai ke Kertanegara segala macam. Tapi kalau setelah kita bedah satu persatu, sebenarnya itu sangat memungkinkan sekali dan gampang gitu. Karena ya memang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Banyak sih yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Pasti dong, yang penting inspirasi apa yang kita dapat harus benar-benar kita cobain praktek di sehari-harinya. Terus jangan lupa juga buat kita kasih inspirasi di orang-orang sekitar kita juga. Makanya Sensei bilang, kita semua orang itu pemeran utama dalam hidup kita. Pemeran utama itu harus happy dong. Jadi kita sama-sama ya berjuang jalani hidup kita yang terbaik setiap harinya. Iya, apapun kesulitan kita, pokoknya nggak boleh patah semangat, harus bangkit, harus menang. Apalagi kalau pas ada yang curhat atau ngeluh, itu tandanya pemikiran positif yang lagi redup, jadi kita harus bantu menyalakan kembali. Yes, awal-awal sempat bingung ya pas baca topik ini, tapi setelah kita sharing, ya dapat sesuatu, ya akhirnya sekarang ngerti gitu loh. Thank you semua teman-teman yang udah bikin aku lebih jelas ya pemahamannya. Ya, thank you juga ya. Pokoknya thank you banget lah untuk semuanya. Sama-sama kita semua harus semangat ya. Ayo sama-sama kita semangat dan berjuang untuk berdialog dan juga tetap lanjutkan untuk berdemo tiap hari. Hey guys, jangan lupa jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan itu sangat penting loh. Iya, sekarang ini nomor 1 tuh kesehatan. Ya benar, si Jenny saya setuju. Kita boleh berdialog dengan teman baru, tapi sesuaikan dengan kondisi ya. Sekarang lagi pandemi dan penyebarannya semakin menggila. Jadi ya semuanya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu di bulan depan tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke? Thank you. Okay, Bye-bye. Bye.